Oke pemirsa, selamat sore ya, kembali lagi bersama Sanggala TV ya. Hari ini lagi berada di Lobe Sanggala ya, dalam rangka misa tirakatan dari almarhum Joe Matius Joe Palondongan atau Nenek Antoni. Oke, kita langsung saja. Tepatnya berada di Sanggartari Oni Ballo. Almarhum adalah pemilik dari Sanggartari Oni Ballo. Sama anak-anak Kapan meninggal Om Palondongan? Ya kayaknya waktu hari Minggu kah, hari Senin kemarin meninggal di Makassar. Tiba tadi pagi di rumahnya di sini di Lobe. Oh, sudah bisa dibagikan ini lah. Bisa. Kita menonton baruan. Wan diminum apa? Kopi. Oh ada. Oh ada. Air putih saja kasih ada. Ini bisa aja Ini datu ini mah. Ada datu.
Guess what? Waiting for Kenya. Demo pastor. Boleh. The ceremony, brother. Nah, the funeral. Ako na pastor niyo. Ako na pastor. Ilo ako na. Kalau ada meeting kalau apa ya? Oh, iya. Samahan itu. Aku bukan direktur lah. Aku punya Yung keputusan sa ulit. Sige, kita gitu. Gimana? Ada keputusan anu dulu deh, yang dari mic ke speaker.
Kita kopi minum boleh? Ya, dia minta iya. No tahu. Tahu betul. Di sini sih enak cobain kalau. Satu. Satu. Oh, coba kata di sini. Di sini, biasa di sini. Iya di sini yang mau ditarik di sini. Oh, tidak marah kan? Biasa di sini. Satu Satu, dua, satu dicoba. Satu, dua, tiga, satu dicoba. Satu. Apa dong? Ini rambut itu. Apa? Pokoknya tinggal periode. Cek 1, 2, 3, 2, 1.
Cek, cek. Cek. Cek, 1, 2. Cek, Bisa saya buka. cek. Oh iya iya. Bisa. Oke. Gas. Jam kapan kita mulai di situ? Ini sudah sebentar siap-siap. Pastor di sana sudah sebentar siap-siap. La di paventa parolon tu na kami namban lante makarento temo si tetena la tanay umpasambayangan itu bombomen dia tanay diambe si tetena luka la tanay undaka kada pakatana la ko kita tonalambi te katumangiran padoro dia may toki gua tabe Olon nate may Pak Ranwanan mintu pekapuangan masolanasan tabe olon nate may Pak Kutanan Nada Toronto palenge masolanasan tabe olona te may mintu taun namberan taun nindoran rupa kombongan salo lalan namai kasaranian Katolik Bapak Pastor si Solamintu Dewan Paroki Dewan Stasi Majelis Gereja Yomemak rupa denominasi sialako sinukilan aluk kasalangan Kikoduka tabe Onona toron tuma parentah tuma diuren aktu totemo tabe olona temai kipo nenek na kipo ambe na kipo indok na sia lako kita mintu masolanasang Pak Rapuan Kalua Turun. Dia may rupa-rupa inan siala birakala ko rarabuko tuno lamolalam mambela lo may pakwaran atto tatemate kiko atabe tamatan mo makdokko yulututanin na makdokko anta pating kay te kaminomban si tetena te kaminomban ya te pira-pira tengka tu lataola mapipisan na bungkaran kada marasa mo kipogaukan mapindon na kaminomban mapentalon na ungkapan hati di may Pak Rapuan tulana soyan Papa Antoni na tengka sitaru na jadi kiko amelo ke rapat miki masolanasang
Yo kira latung kapan nanti dako kisi patui kami tomak napu lana soyan sunu utak keluarga Bapak mantan kepala Lembang lo mai rano dako tu ungkapan hati. Jadi iki kota si para pak mo jodoh tok tanah nama doko ta paranduk kita kami nombantah. Mulai te kami nombanta kami nani opuang to panulungan stensila nomor isa. Opuang kepalulungan ambena komaduse rondokan di temo mapari mukisadi opuang kamaseka Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, segenap keluarga yang berduka cita, Tobalu beserta anak-anak serta cucu-cucu. Pada sore hari ini kita berkumpul di pelataran rumah ini
bersama dengan segenap keluarga dalam suasana duka, kita hendak menyerahkan seluruh keadaan, hal ihwal kehidupan kita kepada Tuhan, yang kita yakini dari Dia kita datang, kepada Dia kita akan kembali. Dalam penyerahan kepada Tuhan ini, kita menyerahkan hidup kita, terutama keselamatan abadi bagi orang tua kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, Matius Yoel Palondongan. Harapan kita semoga Allah yang Maha Rahim, Tuhan yang berbelas kasih itu membukakan pintu rumahnya, tempat peristirahatan abadi untuk orang tua kita ini, di mana kita yakini pula sukacita dan kebahagiaan sejati dialami oleh orang-orang yang percaya. Semoga Tuhan mengampuni seluruh cacat celah, kerapuhan insaninya selama orang tua kita ini bersiara di muka bumi ini, dan berbelas kasih kepadanya, menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, kita juga menyadari bahwa kita yang ditinggalkan teristimewa keluarga yang merasa kehilangan, berada dalam nestapa dan duka cita. Semoga karena doa-doa kita, Tuhan mengaruniakan kepada mereka keteguhan iman, sehingga mereka tidak berputus asa, sebaliknya berpengharapan. Saudara-saudara, marilah sebelum kita melanjutkan perayaan ini, sejenak kita menundukkan kepala di hadapan Allah. Kita mohon ampun kepadanya untuk segala kekurangan dan dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan Tuhan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami menurut citra-Mu dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu berkat Putra-Mu Yesus Kristus. Baru saja Engkau memanggil orang tua kami, saudara kami, ayah terkasih Matius Yoel Palondongan, berpulang kepadamu di surga. Kini jenazahnya kami siapkan, agar ia boleh pergi menghadap-Mu secara pantas, dan Engkau berkenan memandangnya. Kami mohon, bersihkanlah orang tua kami ini dari segala dosa dan kekurangannya, supaya Engkau berkenan menerimanya
dan mengenalnya sebagai anak-Mu. Berilah dia pakaian pesta, supaya ia diterima dalam keluarga-Mu yang bahagia di surga. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Ajarlah aku melakukan
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, ibu bapak terkasih dalam Tuhan, ya tontaran ini nak tu Pak Basama pempisan surana Rasul Paulus lakota Korintus, ditambah lagi dengan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Bedeng itu biasa ngikuti perayaan penerimaan sakramen perkawinan di gereja. Maadim bu itu dalam penata tak syarat yang salah untuk kitab suci na bahasa. Bicara tentang kasih yang biasa menjadi bacaan liturgi pada saat perayaan perkawinan, sakramen perkawinan di tempat kedukaan. Tapi pasti dan duka lo penanta buat kumakoinan na ya pastor. Saudara-saudara terkasih, memang pikiran kita kalau ada yang muncul seperti itu perlu dikoreksi. Mengapa? Karena kalau kita mendengar bacaan surat Rasul Paulus tadi yang bicara tentang definisi kasih, dan Injil Yohanes tentang kasih, lalu kemudian kita persempit berkaitan dengan perkawinan atau hubungan laki-laki dan perempuan saja, maka kita mendegradasi atau menurunkan makna kasih itu. Karena sesungguhnya kasih itu sangat luas dan dapat diungkapkan, dinyatakan kapan saja dan dalam situasi apa saja. Bahkan justru di dalam situasi
di mana kita menghadapi batas kehidupan, maka kasih lebih harus dirasakan. Yang menarik saudara-saudara dari surat Rasul Paulus tadi, saya hanya ingin mengutip salah satu frasenya, yaitu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, kasih itu tidak berkesudahan. Kita merenungkan apa arti mendalam dari pernyataan Rasul Paulus ini. Setelah ia menyebut kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, dan seterusnya. Tetapi kemudian dibawanya ia mengakhiri dengan mengatakan, kasih itu tidak berkesudahan. Apa arti tidak berkesudahan? Artinya tidak pernah berakhir, tidak pernah lenyap. Ia continue, ia konsisten, ia terus menerus. Orang yang mengasihi boleh mati, boleh hilang lenyap, tetapi selama ia hidup dan dari dirinya mengalir kasih itu, kasihnya itu akan selalu hidup dan tak berkesudahan. Setelah Rasul Paulus mengatakan kasih itu tidak berkesudahan, di bawahnya saudara-saudara, ia menyebut hal-hal yang berkesudahan. Dia katakan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Bahkan di ayat 13 paling bawah, dia mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nubuat akan lenyap, pengetahuan tidak sempurna, bahasa roh akan hilang. Hanya kasih yang tidak berkesudahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengamati kehidupan kita, mengamati seluruh gerak kita, dari bangun pagi hingga kita kembali ke tempat tidur pada malam hari, bukankah saudara-saudara sebagian besar kekuatan kita, sebagian besar energi kita, sebagian besar rencana kita buat, kita susun, kita mulai laksanakan perlahan-lahan. Kalau kita membuat persenan dari apa yang kita lakukan, banyak di antaranya, atau mungkin menjadi mayoritas di antaranya, kita ingin merangkul tata semesta ini, merangkul dunia ini menjadi milik kita. Orang berlomba-lomba menguasai dunia ini,
menguasai alam. Dan apa yang terjadi? Energi untuk mendapatkan semua itu kita gerakan sedemikian rupa sampai kita lelah, sampai kita sakit-sakitan. Banyak orang tidak mengenal istirahat, bekerja, tak kenal panas, tak kenal hujan, tak bisa lagi membedakan siang dan malam, bekerja untuk merangkul dunia ini. Dalam segala upaya itu saudara-saudara dan hari-hari kita, bukankah kita tidak sadar? Bahkan kadang-kadang kalaupun muncul di dalam pikiran kita, kita ingin membuangnya. Kalau kita tahu bahwa semua ini sementara, semua ini sia-sia, kata pengkhotbah. Kematian mengakhiri segalanya. Lalu dengan kematian kita melepaskan semuanya, meninggalkan semuanya. Sementara kita terlalu lelah mendapatkannya. Tak hanya lelah, kadang-kadang saudara-saudara, kita tidak lagi memikirkan bagaimana cara mendapatkannya, benar atau tidak, luhur atau tidak. Orang tidak peduli. Untuk suatu kekuasaan, orang tidak pusing cara mendapatkannya benar atau tidak. Yang penting saya dapatkan. Orang mendapatkan kelimpahan materi, kadang-kadang orang tidak pikirkan benar atau tidak, cocok atau tidak, bijaksana atau tidak. Kadang-kadang kita tidak pikir lagi. Apa sebabnya? Karena kita ingin saudara-saudara paling tidak ingin melupakan, seolah-olah kita tidak akan berakhir. Kehidupan di dunia ini ingin kita mutlak-mutlakan. Itulah sebabnya ketika kita mendengar berita kematian, Tokebang kita akan bebenangkan Maliomo, tika akan penanta kemale sang banuanta, male sang tondokta, male raputalangta. Tetapi jarang-jarang kamalian na sang banuanta, kamalian na sang tondokta, si raputalangta menempatkan kita untuk memikirkan kamalianta. Karena kita tidak ingin meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam periode kehidupan seseorang,
ada titik-titik tertentu di mana kita merenungkan hal-hal tertentu pula. Misalnya, anak-anak kita selesai sekolah, selesai diwisuda misalnya di perguruan tinggi. Lalu kita mulai berpikir tentang hari esoknya ketika dia mencari pekerjaan atau berusaha. Kita renungkan jangka waktu itu tamat kuliah, membawa ijazah beserta surat lamaran, mencari pekerjaan. Agak ada waktu kita beri untuk itu sampai ia mendapatkan pekerjaan. Selesai lagi rencana kita itu. Setelah mendapat pekerjaan, mungkin berkeluarga, orang memasuki bahtera rumah tangga, orang mulai memikirkan lagi hari esok menjadi sebuah keluarga. Waktu-waktu sekolah itu tertinggal lagi. Jadi ada periodik, ada jenjang di mana saudara-saudara kita merenungkan hidup kita per jenjang. Mulai dari kecil, anak-anak kita kalau sudah mulai bertumbuh menjadi kanak-kanak, kita sudah mulai memikirkan dia masuk taman kanak-kanak. Setelah taman kanak-kanak, kita pikirkan lagi periode berikutnya, masuk SD, habis SD jenjang berikutnya SMP, SMA, dan seterusnya. Berjenjang kita bayangkan kehidupan kita renungkan kehidupan kita, dan kita memikirkan apa yang akan kita isi pada jenjang-jenjang itu. Termasuk jenjang membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga, nanti punya anak, punya rumah, dan seterusnya. Jenjang hidup rumah tangga. Itu momen-momen kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, ada satu titik di mana kita merenungkan satu jenjang keseluruhan. Seharusnya bernama kematian. Ketika ada peristiwa seperti pada sore hari ini kita berkumpul, kami bokoran atau matuan tain dete apa londongan. Sebenarnya kesempatan yang baik untuk merenungkan seluruh jenjang hidup kita. Kalau Rasul Paulus di dalam suratnya menekankan kasih tidak berkesudahan, pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang kita anggap tidak berkesudahan dalam perjalanan hidup kita ini yang mati-matian kita kejar dan menghabiskan energi kita sebanyak-banyaknya? Apakah yang disebut oleh Rasul Paulus atau bukan? Boleh saja saudara-saudara kita lalu mengatakan, ya kata mekupuga na cinta na sang lalu. Dagarang kande. Bukankah karena saya mengasihi anak cucu dan sebagainya, saya lakukan? Benar saja. Tetapi, apakah ada kesadaran itu ketika kita melakukannya? Karena penginjil Yohanes menyebut kata-kata Yesus yang mengatakan, kasih itu apa? Seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dengan kata lain, korban. Lalu kita bicara mengenai korban yang itu adalah kasih. Seberapa besar kesadaran kita dalam mengerjakan apapun, kita menyadari ini bagian dari pengorbanan. Biasanya saudara-saudara, kita manusia tidak suka korban. Tidak senang korban.
Bahkan kadang-kadang ada banyak orang yang mengorbankan orang lain untuk kepentingannya. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berangkat dari kalimat Rasul Paulus, kasih itu tak berkesudahan, saya ingin membawa kita bersama berjumpa dengan almarhum Bapak Matius Yoel Palundungan. Berjumpa dengan kematiannya. Ada banyak orang meninggalkan dunia ini dengan meninggalkan warisan begitu banyak dalam bentuk harta benda. Kalau sebelum meninggalkan dunia dan ia sudah membuat surat wasiat kepada siapa semua harta bendanya itu akan diwariskan dan dituliskan di notaris, kadang berakhir baik. Tetapi kalau belum sempat menulis surat wasiat dan ia mempunyai anak cucu, biasa saudara-saudara warisan itu menjadi persoalan, menjadi rebutan. Banyak orang bersaudara berperkara masalah warisan. Kita bisa pergi ke pengadilan dan bertanya, map di pengadilan itu berapa jumlah map itu perkara warisan. Tidak sedikit. Dulu leluhur kita orang Toraja agak pandai meletakkan dasar, bijaksana membuat aturan soal warisan. Kadang-kadang memang tidak ditulis, tapi ada tata caranya yang biasa kita kenal dengan mak talang dan seterusnya. Sehingga siapa yang terlibat di upacara kematiannya, itulah yang dapat sawah A, sawah B, atau sawah C, dan seterusnya. Sehingga tidak menjadi rebutan dan tidak dipertanyakan. Dengan kata lain, saudara-saudara, harta gonogini baik, tetapi jika hanya warisan itu tok tanpa semangat kasih di dalamnya, akan menjadi persoalan. Sebaliknya, ada orang yang meninggalkan dunia ini tanpa warisan harta benda, atau kalaupun ada, jumlahnya sangat terbatas. Tetapi selama hidupnya kepada keluarganya, anak-anak atau pasangannya, cucu-cucunya, rumpun keluarganya, ia mengorbankan waktunya, perhatian, kesabaran, ketekunan, kasih yang total. Sesungguhnya saudara-saudara, sekalipun ia telah meninggalkan dunia ini, tetapi semangatnya, spiritnya tetap ada di dalam hati siapapun yang merasakannya.
kasih itu dirasakan. Kita merasakan kalau kita dikasihi oleh seseorang. Dan sekali lagi, benar sekali kata Rasul Paulus, kasih tak berkesudahan. Almarhum Matius Yoel Palondongan sudah meninggalkan panggung dunia ini. Tapi kalau ditanya kepada keluarga, anak cucu, apakah orang tua kita ini hidupnya tersimpan di dalam hati? Saya yakin saudara-saudara jawabannya tentu iya. Dirasakan kasih itu. Dan kita juga yang berkumpul pada sore hari ini, kita berkumpul bukan tanpa alasan. Kita berkumpul dengan alasan. Sebagian dari kita mengenalnya. Sebagian dari kita punya hubungan dengannya. Hubungan antar manusia. Dan dalam hubungan itu kita merasakan kedekatan. Kira-kira itulah sebagian atau paling tidak sedikit dari kasih. Apalagi saudara-saudara, kedesitu apa sidik di pokada kumua ya dikaton natuopa ya teto memboko nakamborang bangkit kesitamu ya toto memboko makanya melobang laku kita. Bukankah saudara-saudara kasihnya tidak pernah berakhir, berkesudahan, terus menggema di dalam hati kita, dalam diri kita. Dan hanya itu warisan yang biasa dikatakan tak pernah lekang oleh waktu. Semakin besar orang dengan kasihnya, semakin besar juga jangkauannya dan semakin panjang kisahnya, kisah hidupnya. Kalau kita belajar sejarah manusia, misalnya kita belajar di antropologi, seperti dalam literatur kita orang Toraja, orang bicara tentang kisah-kisah kepahlawanan leluhur kita. Tanda itu sangat tobarani di pokara duka den tokina di pokara den tosugi macam-macam label tentang orang-orang yang sudah lama leluhur kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, selain di kuana pasake ki temai nenek men todolota ta alai sanganna ta pakai menjadi nama pam, nama keluarga. Spiritnya apa?
Ya dalam Aluk Todolo jelas Pungona tongke tu nenek di nenek rondong nih. Tapi ada juga motivasi lain. Karena nenek itu terkenal. Apakah karena keberaniannya dulu ketika terjadi perang antar kampung, antar suku, lalu diceritakan tentang kesaktiannya? Apakah dulu terkenal karena Buddha Barangapanna? Apakah dulu terkenal karena orang datang bertanya kepadanya, kebijaksanaannya dan sebagainya, sampai nadadi itu nak tadi bayam materi sang nenek ya tadi pendennik nenek na tadi no pak nasusi nenek. Di peradaban kekristenan, dalam kultur kekristenan, lalu saudara-saudara kita punya tradisi baptisan. Dan kepada kita yang menerima baptisan, diberilah nama baptis. Biasa saudara-saudara, nama baptis itu diambil dari kitab suci, ataukah diambil dari sejarah gereja, di mana dikenal orang-orang kudus menjadi nama baptis. Karena yang dipilih itu adalah orang-orang yang di dalam kitab suci dikenal terhormat hidupnya. Mulia hidupnya. Lalu dilekatkan kepada kita menjadi nama baptis. Banyak diantaranya saudara-saudara dari nama baptis itu berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan keluhuran, berkaitan dengan hidup bakti kepada Tuhan, berkaitan dengan kesucian, berkaitan dengan cinta yang tanpa batas. Lalu saudara-saudara kita bisa menarik kesimpulan, sebagai orang-orang Kristiani kita dibimbing agar menjadi orang-orang yang mewariskan hidup kita melalui kontribusi kasih yang bisa kita lakukan semasa hidup kita. Sehingga ketika selesai panggung dunia ini bagi kita, sesungguhnya semangat kita, spirit kita tidak pernah meninggalkan dunia ini, karena kita meletakkan hidup kita di dalam hati, di dalam nubari orang-orang yang merasakan kasih dari kita. Itulah sebabnya dikatakan kasih tak berkesudahan. Karena ketika kita membagi kasih itu, kasih tidak pernah mengering dari hidup kita. Berbeda dengan memberi benda-benda material. Ketika benda-benda itu habis, habislah benda-benda itu. Tapi kalau kasih itu kita salurkan, kita tidak pernah menjadi miskin karena memberikan kasih. Kita tidak pernah bisa kekurangan karena memberikan kasih. Justru sebaliknya, semakin banyak kasih itu, semakin panjanglah usia kita. Semakin panjanglah kehidupan kita. Di dalam hati banyak orang yang merasakan aliran kasih dari diri kita. Tuhan menolong kita melanjutkan hidup ini dalam kasih-Nya. Saudara terkasih, marilah kita baharui kepercayaan kita kepada Tuhan dengan adat para ratu. Aku percaya akan Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan oleh perawan Maria, Tan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada para orang mati, yang naik ke surga diserahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus junjungan kita yang telah sengsara, wafat dan bangkit bagi kita, akan mengubah tubuh kita yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Maka marilah kita mengaturkan doa-doa permohonan kita kepadanya dalam kepercayaan teguh sambil berkata, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami, ya Tuhan. Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, menurut perhitungan manusiawi, kesempatan hidup orang tua kami ini masih panjang. Cita-cita hidupnya masih terbentang luas. Namun kini orang tua kami telah Engkau anggap layak menghadap Engkau dan Bapa di surga. Kami percayakan dia ke dalam belas kasih-Mu, agar dia boleh masuk ke dalam persekutuan abadi Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami, ya Tuhan. Kristus penghibur orang yang berduka cita. Hatimu tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan orang lain. Hiburkan dan usaplah tetes air mata kami, khususnya rumpun keluarga, serta handai tolan kaum kerabat yang dipisahkan karena kematian orang tua kami, Matius Yoel Palondongan. Kami mohon Engkaulah kehidupan dan kebangkitan. Kristus penebus kami. Ingatlah semua orang yang tidak mempunyai harapan karena belum mengenal Engkau sebagai pokok keselamatan sejati. Semoga mereka percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal karena karya penebusan-Mu yang menyelamatkan semua orang. Kami mohon Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami, ya Tuhan. Kristus penghibur orang yang berduka cita. Hiburlah sanak saudara, rumpun keluarga yang sedang mengalami kedukaan ini. Semoga kerahiman-Mu Kau anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka tidak berputus asa, sebaliknya berpengharapan bahwa Engkau mengatur kehidupan ini dengan sebijaksana dan sebaik mungkin. Kami mohon Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami, ya Tuhan. Kristus penghibur dan pengharapan kami, teguhkanlah kami yang berkumpul dan berdoa pada hari ini. Semoga kami memahami bagaimana cara-Mu menyelenggarakan hidup kami dengan limpah ruah. Dengan demikian, pesiarahan hidup kami dapat kami jalani dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan iman. Kami mohon Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa ungkapan hati dan permohonan kami yang kami sampaikan bagi keselamatan abadi orang tua kami, Matius Yoel Palondongan ini. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu Kalemi Stensila nomor 5. Amin.
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudara sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-Mu Matius Yoel Palondongan yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, Engkau terima ke dalam kemuliaan bersama putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Fransiskus Nipah serta semua rohani luar. Ingatlah akan hambamu Matius Joel Palondongan yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan
sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara, lihatlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah. Dialah yang bersabda kepada kita, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu memikul beban berat, kepadamu akan kuberikan kelegaan. Marilah kita datang pada Tuhan, membawa seluruh pergumulan, perjuangan dan duka kita. Tuhan akan memberikan kelegaan. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi berkatalah saja, maka saya akan sembuh. Yang dapat menerima tubuh Kristus adalah yang beragama Katolik, sudah sambut baru dan tidak ada halangan untuk menerima tubuh Kristus. Demikian penyampaian. Tubuh Kristus,
Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Muray tongan na o Yesus, ten sila na muroanan. Murai tongan na o Yesu, lasai komi pelabaku, kumamasay komi Yesu, latesa ramen malabi, Yesu, Yesu sai komi. Ia kesai modu Yesu, kabatu batu batangku, mau patonganku sadi, namanya manpedaanku, taeliu padana. Ipakara yang galemi, misorongan dau peata, lantai sakramen malabi, kinayun pengkilalari, tupaka masyari. Ipakara ya rarami, mi boloan dau beata, kirang Tuhan ami tonton, laumpa misa penaka, lam kasih uluran ki. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk orang tua kami Matius Yoel Palondongan yang telah Engkau panggil. Semoga kini ia beralih ke tempat kediaman yang terang menderang dan penuh kedamaian. Juga kami mengingat keluarga, istri, anak-anak, serta cucu-cucu yang ditinggalkan, serta segenap handai tolan. Anugerahkan kepada mereka kekuatan iman, agar mereka tetap dengan setia melanjutkan hari-hari pesiarahan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ya Tuhan, pandanglah doa-doa keluargamu dan anugerahkanlah bantuan yang mereka mohon dengan rendah hati. Semoga setelah dikuatkan oleh bantuan yang mereka perlukan, mereka bertahan dalam pengakuan akan nama-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga Ibu Bapa, saudara-saudara sekalian, teristimewa rumpun keluarga, senantiasa dibimbing dan lindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita mendoakan orang tua kita Matius Yoel Palondongan sudah selesai. Kita lanjutkan hidup kita dalam damai dan kasih Tuhan. Dipersilahkan persembahan dari musik bambu.
Iring saja, iring. Hampir saja. Stem dulu. Stem dulu. 1, 2, 3.
baik. Jalan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kurang semangat lah ko musik bambu gak tu pak pompang tempon dia mai tak koi mani latalan tak siapa. Dengan adanya musik bambu ini kita kembali mengenang orang tua kita, Bapak Martin Mandet dan juga Bapak Matius Joel Palondongan. Tong kisibiti matakko kilenduk dete yate sepanjang rek kete liku yang nauran susito tupang ritusionian pako mbai perkembangan linoto temo yatu gamaran na tupang na sonda mo musiki bambu mbai bisa duka dikuan na sonda mo gamara protokol rek ketok sepanjang tupang ritananu. Jadi sitaru na diberi kesempatan tu wakil keluarga Lamparampo Malikna tu lanasoyan tomatuanta Bapak mantan Lembang Lok Mai Rano, mantan kepala Lembang Lok Mai Rano. Abang akan buat semangat dalam kesempatan dengan Bapak protokol
laben dampalan te tanga-tanga na terampak kemasan limbong penuh mata. Demi kami minto rapu tu susah. Lemparan po ya gitu na batu kira-kira tanda kuda semangat aki. Apa tanda bilang nama kuda semangat aki bilang na kunting ayo dia gitu na siulu tomatanta di pembina raka di ponak raka tu lamo pati lan aku terente. Apa dalam rumbu anak sampu kudong buku kada merupakan tanda kursemangat itu kami mintu tomarapu. Lagu gua mak kada tabe lagu mintu beka buangan. Tabe lagu mintu to parenge. Tabe lagu mintu toko masyarakat, toko agama, toko pemuda, toko perempuan, toko pendidik. Labi aku gua tabe lako tadi mekutan londong musik tanda masian yang mutu toma aparenta mondongan na kapal Lembang solamintu bawaran na turuduka rampol atau tade mate gua duka pa tabe lako kamu mintu toma Tuhan kisiulu malabi masolanasan turampo tamalan te tarampak kamaru senan untung kon inde alolekona inde siulu sia tomatuanta tu di pakabor apalam parampona ya tudona tanda kursumangat tanya mak kursumangat belan ya tudona siulu ta tomatuanta ba atura punta tula mopat di bolongan atu tote mote apa ki kuah kursumangat lako kita sonasem lah biraka kukua me katabe na arokko suleng karana bapak pastor parokia atau stasi tunangkarannya tu na pelayanan lan atu tote mote turampung pakatana katu kamu mintu rapu talana inde tu memboko sia kita mintu ki masalah nasam bilang na jume kami tumarapu keluarga kuah mak kada ngalambi kan dike atu dona sonalangkan tumeang na manuk-manuk belan nainde siulu ki pakabor tumimboko untampe mukan tu kami mintu marapu apa belan na nang lasusi maya kumua tang misalnya atu dona uran di langit ngalam misalnya duke atu dona kamatean belan na nakuha kadan nabuang aw bela-belaran naki buang talang turan-turanan naki buang susi mo tu kioloi lan atau totente kita mintu sol nasang angkat orang po lan tu ya teh laki buah makara bendalan Allah tengah itu masol nasang ki unuk kele ya tu dona batu bendananya tu to palu pia biung kami mintu keluarga kiku akurre sumanga laku kita mintu ki masolasan ya tu na karampuan talan atu tote mote membagi atu na duka si sola te mintu raputal lang rantai nate sia kiku atu kami keluarga kurre sumanga laku te mintu tomatong kisya siulu sang mane di pamulan naka atuhan di podok inde kipo siulu na kipo tomatuan na batu siulu ta solanasang unang karannya tu na pingkarangan salawalan atu ya te tu bisa tangnay madok kopi mas solanasang mintu na to kikuwa yung kami mintu to raputal lang na hindi tumimbo ko kikuwa ta ito ha pala tiga palaran kumia siulu siya tomatuan ki
apa samari kikuah tasih pas sembayangan lang olo napuang matua tontong pipiki kita nama rendeng kialo siak ibu susuruh kata cuma kami keluarga ikuang badan bang komite metu matong kisah sulu gitu tak pakai salamaran sih deken lengoleng si petata lah beraka sorangan tolek taruhan pangan lagu kita minta yang masal-masal apa itu itulah keterbatasan jangan tahu jumai kami keluarga minta temarapu masusah ikuah makada lagu kita sonasan ki angkat orang pulang atau tote-mote turang pun pakatan kartu kami minta rapu tu masusah umbai iya tu dona kau orang atau tote-mote tang susi bangmu iya tu dona kau perantah tang susi bangmu iya tu dona penanta tapi itulah keterbatasan nakuha kada tukiran kaya nakumua nangyami palambi iki ampuray kaya ka kung nangyami palambi na ika kami keluarga jadi ya mo to kikuha jumi kami keluarga mohon maaf laku kita sonasan belang niya tidon akoran pamit tudon akoran iya pinan tatang sisibang niya tudon tangan ko apa kikuha jumi kami mintu raputan lang keluarga kikuha mohon maaf laku kita mintu kimasonasan mbaya mo to kalau aku semangat sabak kondi-kondi siar aku kondi-kondi bang laku kita minta ki masang-masang anu maka tampakan laku titip sebagai pesan laku titip minta anak sesuai itu mangka tema renungan nina kasih itu adalah sabar sinisa tumatuan mi siulu anakku la tontong komisi pakaborok sorangasang ampo patina mintu rumpun keluarga tontong komisi pakaborok la tontong si pakaborok mondona lalan tondok pala lembang mondona lan keluarga la tontong si pakaborok sitoy manda lan alo la tatingayo lan ke aturasay yang tutup barang pojumi kami keluarga kikuah cuma budak-budak laku kami mintu komisi langsung kita mintu teman-teman kita siuruh torang turampo lantai terampak langkinannya teh rampo si pakatana misa sola misa diona iya tu diona siuruh batu teman-teman ta keluarga ta tu lamo patilan atau tem wahiri laku kita minta ke masalah sangku wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, semoga Tuhan memberkati kita. Baik, demikian ungkapan hati dari kita rumpun keluarga dan saya yang memandu acara demi acara kita boleh berjalan dengan baik. Atas ketenangan kita semua kami ucapkan banyak terima kasih. Baik pada moto laku kita soranasam.
Abraham malah itu bertukar cita. No, naya pala eh. No, naya pala. Ano tandai na? Tidak. Iya. Oh. Teman di sini ya, ini ada jenazah. Ini kena. Thank you.